Salam keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel gue, di channel Reza Thorik. Di sini kita akan membahas masalah-masalah yang ada di masyarakat, baik dari segi hukum sosial, menurut pandangan gue dan perspektif hukum. Mari kita bahas. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian sehat, tidak kekurangan satu apapun. Kali ini kita akan membahas permasalahan yang belakangan ini atau beberapa tahun ke belakang banyak marak terjadi teman-teman semua. Entah di tempat umum atau di perumahan dan di tempat-tempat yang memang biasa pelaku tindak pidana ini melakukan suatu peristiwa pidana, yaitu adalah terkait dengan mempertontonkan kelamin atau melakukan onani di halayak umum teman-teman semua. Nah, sekarang kita bahas teman-teman, kenapa akhirnya marak terkait dengan hal-hal yang bisa dikatakan bahwa ini merupakan kategori sebagai pelecehan seksual karena mempertontonkan kelamin atau melakukan onani di depan umum itu adalah suatu tindak pidana yang dimana diatur dalam undang-undang pornografi, yang merujuk pada undang-undang pornografi yang diatur bahwa setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam mempertunjukkan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, atau yang bermuatan pornografi lainnya. Dan diancam pidana selama paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 5 miliar. Nah, ini menjadi problematik di masyarakat teman-teman semua. Karena banyak korban-korban seperti wanita atau ibu-ibu lah, bisa dikatakan ibu-ibu wanita banyak yang menjadi korban sebagai pelecehan seksual, yang dimana yang sebagai pelaku melakukan onani di depan umum atau di depan para korban ibu-ibu atau wanita-wanita yang ada di masyarakat. Nah, kenapa sampai ini bisa terjadi teman-teman? Inilah sebetulnya yang harus kita cermati, bahwa betulkah memang ada kelainan seksual dari sisi pelaku atau memang secara sadar dia lakukan, atau karena memang cuma hawa nafsu atau nafsu saat. Tapi kalau bisa kita lihat bahwa ini adalah merupakan kelainan seksual. Karena ketika memang orang tidak punya kelainan seksual, dia tidak akan melakukan hal-hal yang dimana bagi orang normal tidak mungkin melakukan onani atau mempertontonkan kelamin di muka umum atau di halayak umum. Nah, bagaimana pertama bagi korban yang sampai sekarang atau yang pernah mengalami hal tersebut? Nah, itu masuk dalam hal pelecehan seksual teman-teman. Itu bisa dipidana paling lama 5 tahun, artinya 10 tahun. Dan yang tadi gue bilang bahwa itu undang-undang pornografi teman-teman semua. Jadi bagi korban-korban yang sebagai korban harus segera melapor ke pihak kepolisian. Dan yang kedua adalah selalu waspada agar ketika memang ada orang yang mencurigakan, ada orang yang tiba-tiba melakukan pendekatan dan lalu berbicara tidak senonoh, langsung kalau bisa teman-teman semua atau para korban mencari keramaian agar tidak terjadi pelecehan seksual. Karena biasanya yang melakukan itu adalah di mana kondisi pada saat itu sedang tidak ramai atau sedang sepi. Misalnya
Kalau bisa para korban ketika sudah terjadi itu bisa berteriak kah, atau bisa lari kah, dan langsung setelah itu melaporkan kepada pihak berwajib. Nah, untuk pelaku sebetulnya seharusnya ini menjadi perhatian kepada pemerintah untuk mengedukasi dan mencari akar bagaimana cara meminimalisir peristiwa-peristiwa yang sekarang terjadi, teman-teman semua. Misalkan mengedukasi pelaku-pelaku yang telah melakukan pelecehan seksual. Bagaimana sampai bisa pelaku tersebut melakukan hal tersebut. Bukan hanya sekedar mempenjarakan pelaku, namun bagaimana mencari akar masalahnya dan disembuhkan kalau memang ada kelainan seksual dalam hal pelaku melakukan hal tersebut. Namun bukan berarti tindak pidana akan lepas ketika ada kelainan seksual itu, teman-teman semua, karena peristiwa pidananya itu telah terjadi dan harus mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Namun kedua adalah tetap mengedukasi, menyembuhkan para pelaku karena ini merupakan penyakit kelainan seksual, supaya tidak terjadi lagi peristiwa-peristiwa yang akhirnya bisa membuat masyarakat resah dan masyarakat akhirnya merasa bahwa tidak aman, teman-teman semua. Mungkin itu, teman-teman semua, yang bisa gue sampaikan. Tetap waspada, jangan sampai kita menjadi korban. Bagi para wanita, terus waspada, dan yang tadi gue bilang, kita harus mencari keramaian, jangan berjalan tempat sepi sendirian. Habis itu berani melapor, dan kalau memang akhirnya terjadi, berteriak sekeras-kerasnya supaya tidak ada lagi peristiwa-peristiwa tersebut. Oke, teman-teman semua, mungkin itu saja yang bisa gue sampaikan. Dan jangan lupa saksikan video-video gue berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe video gue. Sampai jumpa, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.